pada saat panjenengan mewakafkan, pada saat panjenengan wakaf, dia wakaf itu pengelolaan itu diserahkan ke PDA atau panjenengan sendiri? Oh, ke ranting. Jelas ya, ranting. Waktu itu memang pengurus ranting itu tidak ada ya selamanya. Pengurus ranting bukan diri sendiri ya. Jadi begini beliau itu seperti foto tidak kerso. Saya dengan Bu Panto itu. Sebentar Ibu, kenapa kok dari Puspitar ini pengen dirubah jadi TK Aba? Iya itu saya sudah ngatur sama bapak ya, suami saya. Pak, saya kok ingin tanah itu saya kembalikan kepada Allah. Ya terserah, itu sudah namanya ibu. Boleh ya Pak, boleh ya. Terus itu saya mulai bergerak kepada masukkan ke Muhammadiyah. Masuk ke Muhammadiyah. Untuk siapa? Ya untuk Muhammadiyah, Pak EDWD, Kiprah Muhammadiyah, orang ninggal di Opo. Jadi begini ya. Jadi TK Aba 51 itu awalnya dari TK Puspitar ini karena keluarga Bu Fadoli pengen untuk amal jariah, tanah itu dikembalikan ke Allah, maka diserahkan ke Muhammadiyah, diwakafkan ke Muhammadiyah tanahnya. Sudah ada bangunannya Ibu? Belum. Kalau bangunannya enggak, memang bangunannya kita jadi baru tanahnya diwakafkan ke sana. Habis itu dibangun ya TK untuk TK Aba itu dibangun sama keluarga Bu Fadoli dengan diurus pengurusnya itu ranting Kembang Arum. Kebetulan ketua ranting Kembang Arumnya itu Ibu Fadoli sendiri. Jadi TK itu sulit mencari ibu-ibu untuk bisa jadi TK itu dikelola oleh Ibu Fadoli sendiri, ketuanya. Ketua ranting. Terus ya ketua rantingnya, tapi ketua di penyelenggara TK Aba itu Bu Fadoli sendiri beserta Ibu Dr. Sayogo. Beserta Ibu Dr. Sayogo. Bu Utari. Ya, Bu Utari termasuk Bu Utari. Bu siapa? Buyon. Suhartati nggih. Ya, Bu Tahan. Mariono. Suhartati itu Bu Mariono. Saya dapat respon dari Bu Utari. Terus dari pemindahan Puspitar ini sampai ke TK, itu saya juga sudah lapor kepada Dikdas. Waktu itu kan namanya bukan Dikdas, Pedanka, bahwa perubahan nama ini menjadi ini. Saya sudah lalu perubahan dari TK Puspitar ini sampai ke TK Aba itu saya pisahkan sahnya ke Pedanka waktu itu. Pedanka sudah memberikan izin, baru saya mendapat ke Aisyah itu. Oh, berarti yang mengurus izin ke PDK itu Bu Fadoli sendiri, bukan dari PDA ya? Bukan. Semuanya Bu Fadoli sendiri ini yang punya yang punya wakaf itu saya. Terus dari perubahan tadinya juga Puspitar ini sudah punya izin. Ini dari Puspitar ini izinnya TK Puspitar ini Bu Fadoli urus sendiri menjadi TK Aba 51. Dapat nomor 51. Dapat nomor 51 jadi TK Aba 51. Jadi TK itu dikelola oleh Ibu Fadoli sendiri, diubahkan nama menjadi TK Aba 51, yang urus ya Ibu Fadoli sendiri dan wakafnya Bu Fadoli sendiri. Terus dibantu sama Bu Dr. Utari, Bu Mariono, dikelola sampai sekalian. Terus ada perkembangan kalau ada pemisahan antara pendirian PAUD. Kalau PAUD itu satu paket dengan TK. Jadi PAUD itu terdiri dari KB dan TK. Tidak Ibu, kalau PAUD berdiri sendiri, habis itu kita akan berkembang TK itu. Banyak anak-anak yang di bawah 4 tahun, dan itu mau dimasukkan ke KB atau playgroup, dan terus didaftarkan sendiri ya. Bu Yuni yang daftarkan ya? Bu Yuni salah tuh.
waktu Nah, saya udah Bu masuk. Yuni itu yang dirikan KB ya. Maskernya coba. Ya, Bu Yuni dirikan yang KB mengelola, dan yang ini, mengelola. ini surat izinnya. Terus saya Lihat kan sih pendirian Nah, KB lihat surat izinnya pendirian itu KB. saya daftarkan juga ke Dikda dan Balik sini, juga Bu. ke daerah dan ya dari daerah mendapat momen 03. Jadi dari KB tersebut sama Bu Fadoli sendiri didaftarkan ke PDA. PDA mendapat nomor urut KB Aisyah 03. Jadi semua itu yang ngurus Bu Fadoli. Jadi baru Bu dari PDA Tahun 2000, baru saya 2006. mendirikan. tahun 2006 untuk berdirikan KB. Jadi dari Puspitar ini tahun 1997. Terus dirubah menjadi TK Aba itu 2000. tahun 2000. Terus tahun 2006 mendirikan KB. Aisyah. Ya, terus dikelola hingga sampai 2015. Kemungkinan Bu Fadoli, Bu Sayogo sampun saya. Terus dipasrahkan ke saya untuk pengelolaannya. Jadi pengelolaan TK Aba 51 KB Aisyah 003 mulai tahun yang punya mana Bu? Mulai tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 pengelolaan TK Aba 51 dan KB Aisyah 003 diserahkan kepada saya ketuanya ini dan bendaharanya Ibu Istiqomah. Jadi hingga sekarang kami yang mengelola dengan sudah namanya saya sudah melibatkan ibu-ibu. Yeah. Tadinya kan istilahnya Bu Fadoli pengen pensiun. Nah, alhamdulillah setelah kami kelola dengan Bu Istiqomah dan Bu Dokter Putari mulai berkembang. Akhirnya karena pengen maju, pengen berkembang supaya mencapai untuk mendekati mengikuti TK-TK yang maju, otomatis kami berpikiran untuk membangun gedung yang lama karena sudah tidak cukup. Sudah tidak cukup, makanya gedung lama kami bongkar, kami rubuhkan, kami ganti dengan gedung yang baru yang ada seperti TK yang sekarang ini di Jalan Muradi nomor 85. Itu jadi pengelolaan murni dari Bu Fadoli yang punya wakaf murni diserahkan ke kami. Jadi ini hak kami untuk mengelolanya sendiri walaupun itu sudah tanahnya sudah diwakafkan ke Muhammadiyah dan sertifikatnya dibawa sama sinten Bu? Pak sinten? Sertifikatnya? Sertifikat yang di Muhammadiyah dititipkan sama Pak sinten? Sama Pak sinten? Pak siapa Bu Is? Baru kok itu majelis Yang wakafnya. nerima Iya, sertifikat ada majelis dari wakaf. Muhammadiyah? Majelis wakaf. Majelis Wakaf Muhammadiyah. Iya, Pak SK ya? Itu Pak SK. Iya, ada Pak Sis wakaf atau apa ya? Pokoknya Orang baru kok. sertifikat Itu ada loh Bu. Udah di tangan sertifikat wakaf dari Bu Fadoli diserahkan ke PDM. PDM PDM majelis wakaf. bagian majelis wakaf. Jadi sertifikatnya di sana. Terus tanahnya kami yang bangun. Jadi TK Aba sekarang ini. Lah, berkembangnya waktu dari pendapatan infak orang tua kita kumpulkan bertahun-tahun, ada sejumlah uang, terus kami belikan tanah di Jalan Borobudur. Ini merupakan infak dari murid-murid yang baru masuk. Nah, di situ kami bangun rumah tahfidz dan TPG. Ini merupakan pengembangan dari ekstrakurikuler TK Aba 51 yang mana dulunya ekstrakurikuler TK Aba 51 itu ada drum band, musik, menari, menyanyi, sempoa, apalagi melukis, bahasa Inggris, komputer.
Lah karena kita selalu melihat hadis-hadis yang haram yang halal, kita cenderung untuk menghilangkan musik dan menyanyi dan menari supaya ekstrakurikuler tetap ada. Kita tambahi dengan TPQ dan RTQ. TPQ tempat pembelajaran Quran, kalau Taman Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran, kalau RTQ rumah tahfidz Al-Quran. Nah, di sini biar orang-orang itu bisa menjadi hafid dan hafidhoh. Ini sifatnya kita gratis, tidak dipungut biaya, baik tempat, asrama, guru, dan makannya kita kasih makan dari hasil pendapatan TKA Bali 51. Jadi di sini sifatnya kami ini sosial, tidak memungut biaya, memanfaatkan hasil dari Aba 51 dari infak-infak orang tua itu bermanfaat supaya mendapatkan jariahnya berkelangsungan. Jadi kalau yang masuk TKA Aba 51 itu otomatis dia sudah menanamkan saham di akhirat untuk infak jariahnya itu. Jadi nggak ada hilangnya, mereka cuman dipungut SPP saja, istilahnya begitu. Jadi di sini kami sifatnya tidak komersil. Aku TKA hospital ini itu saya sudah agak ya oleh gitu, juga nyambi jadi pemborong, jadi alhamdulillah apa-apa itu masuk ke pemborong. Tapi lama-lama Pak Majoris ya disibukkan dengan pekerjaan ya masa-masa baru saya lapor ke Pak Lurah. Waktu itu berada Pak Sulawesi, Pak saya mau tutup TK itu karena saya sudah kayak kewalahan membiayai. Terus akhirnya jangan itu satu-satunya TK Islam yang ada di sini. Coba aja nanti itu ya alhamdulillah Allah itu maha besar ya mengetahui. Ya Allah tenang datang kayak itu. Iya sudah, pokoknya kita sudah mengamal ikhlas dan mudah-mudahan Allah akan membantu dari mana. Dan ketemunya Bu Agus yang akhir-akhir Bu Agus, alhamdulillah Allah menunjukkan seseorang hambanya yang bisa kiprah nuwun saya makin nuwun sangat dengan ya kehadiran Bu Agus ini yang segala-galanya bisa dari administrasi sampai pengelolaan itu saya terbantu ya. Mudah-mudahan berlanjut sampai ini. Kan Pak Majoris juga ikut pendirian TK Al-Azhar Tembalang. Itu dari keluarga Pamjat Bu. Ya, kalau TK Al-Azhar Pamulase itu Pak Karto dari keluarga Pak Karto, itu mesti juga dari keluarga Al-Azhar. Sampai pendidikan guru dikirim ke Jakarta itu yang dari itu kan ya. Terus masa awake dhewe kok ning gone aku iso kaya ngono, awake dhewe gak iso Pak. Itu karena itu urusane ibu sing karena panitia ya, jadi ke Aisyahnya kan Pak Majoris. Jadi intinya begini ya, TK Aba 51 itu milik pribadi dari Bu Fadoli, terus diwakafkan tanahnya ke Muhammadiyah, dan tapi masih dikelola sendiri oleh Ibu Fadoli karena Ibu Fadoli kebetulan ketua ranting ya Bu Is ya, ketua ranting Kembang Arum. Jadi untuk segala pengelolaan, administrasi dan lain-lainnya dipegang oleh Bu Fadoli, Bu Mariono dan Bu Utari. Karena beliau pengen pensiun diserahkan kepada Bu Agus, Bu Istiqomah dan Bu Utari masih tetap sebagai bendahara. Dan itu berarti ini kita sendiri yang mengelolanya untuk kepentingan bersama, untuk masyarakat, untuk memajukan Islam, untuk supaya orang bisa belajar membaca Al-Quran. Jadi di TK Aba 51 tidak ada unsur bisnisnya, untuk mensejahterakan guru dan karyawannya. Nah di sini ada saksinya, Bu Fadoli sendiri, putranya Bu Fadoli, Mbak Indah. Putranya Bu Fadoli ini Mbak Indah sebagai saksi, Bu Yuni kepala TKB Asia 003, Bu Wiwi lihat sendiri Bu Wiwi. Bu Wiwi sebagai kepala sekolah TK Aba 51 dan Bu Istiqomah sebagai bendaharanya.
Jadi untuk ini supaya nanti ke depannya kalau kami sudah tidak memegang lagi, jadi ada tahu sejarah bagaimana berdirinya TKA 51. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Amin. Amin. Amin.